Kesempatan ekonomi telah dirampas, menjebak kelas bawah dalam involusi. Rakyat China bekerja keras sebagai binatang beban, memicu gunung berapi sosial. Masyarakat China menjadi semakin berinvolusi dan Partai Komunis China mengusulkan untuk mengatasi involusi ini selama 2 sesi mereka. Namun, akar penyebab involusi terletak pada terus-menerusnya pemerintahan Xi Jinping merampas kesempatan ekonomi bagi warga biasa, ditambah dengan ekspansi tanpa henti dari kelas istimewa yang memonopoli semua industri yang menguntungkan. Sejak tahun 2020, istilah involusi semakin populer di media sosial China daratan, menggambarkan keadaan persaingan yang sia-sia dan berlebihan. Semua orang berjuang mati-matian, melelahkan diri mereka sendiri. Tetapi sekeras apapun Anda bekerja atau sebanyak apapun Anda berkorban, total manfaatnya tidak bertambah. Itu tetap hanya sebagian kecil. Seorang netizen berkomentar, kesempatan ekonomi dirampas, kelas bawah terjebak dalam involusi. Pada tahun 2023, beberapa wilayah mengumumkan bahwa pasar transportasi daring sudah jenuh dengan pengemudi merasakan tekanan, terlalu banyak biksu, terlalu sedikit bubur. Seorang pengemudi transportasi daring di Fosan mencatat bahwa perubahan terbesar pada tahun 2023 adalah bekerja 2 hingga 3 jam lebih lama setiap hari sementara pendapatan turun sebesar 35%. Industri pengiriman makanan juga sama jenuh dan terperosok dalam involusi. Di Guangzhou, pengantar makanan Meituan sudah mencapai kapasitas pada tahun 2023 dengan 30% memegang gelar sarjana, mengubah pengiriman makanan menjadi industri padat pengetahuan. Beberapa anak muda yang melarikan diri dari budaya kerja 1996 menemukan bahwa mengantarkan makanan sekarang menuntut jadwal yang sama melelahkannya. Industri catering menghadapi gelombang penutupan pada tahun 2023 karena involusi. Para komentator menunjukkan kebenaran di balik tren ini. Bukan karena kurangnya belanja konsumen, tetapi karena kelebihan pasokan restoran. Setiap ceruk pasar terlalu padat dengan merek yang bersaing untuk jumlah pelanggan yang terbatas, demikian seorang pengamat. Sejak pandemi, di bawah kebijakan PKC yang memprioritaskan politik di atas ekonomi, perusahaan swasta dan perusahaan asing telah menjadi sasaran dengan dalih keamanan, mempersempit ruang ekonomi bagi warga biasa China. Pekerjaan kerah putih tradisional di bidang properti, pendidikan, dan teknologi internet menghilang dengan cepat. Sektor kerah biru seperti transportasi daring, pengiriman makanan, dan catering, yang dulunya dianggap sebagai pilihan terakhir, sekarang dibanjiri oleh pekerja kelas menengah yang kecewa dan lulusan perguruan tinggi yang menganggur. Media China melaporkan gelombang PHK di perusahaan internet besar, dengan banyak yang beralih ke transportasi daring sebagai pilihan terakhir. Fu Peng, kepala ekonom di Northeast Securities, mencatat bahwa 20 juta pengemudi transportasi daring muncul pada tahun 2024, banyak di antaranya adalah mantan pekerja kelas menengah. Pengusaha Shenzhen, Wong Yingou, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa selama booming ekonomi, industri konstruksi berkembang pesat, tetapi kebijakan PKC telah membunuh banyak bisnis dengan properti runtuh dalam semalam di seluruh negeri. Rakyat biasa tidak memiliki hak atau sumber daya, jadi yang tersisa hanyalah tenaga kerja mereka. Sekarang, satu-satunya pilihan adalah transportasi daring atau pengiriman makanan. Jika tidak, mereka tidak dapat bertahan hidup. Sejak awal April tahun 2025, respons PKC terhadap meningkatnya tarif AS telah menjerumuskan industri ekspor pesisir ke dalam kesulitan lebih lanjut. Goldman Sachs memperkirakan bahwa hingga 20 juta orang dapat terpengaruh oleh hilangnya pesanan dari AS, memperburuk involusi di sektor-sektor ini. Jika eksportir beralih ke pasar domestik, mereka akan mempercepat involusi di industri yang sudah sangat kompetitif seperti e-commerce. Wu Jizhuang, seorang peneliti di Cross Strait Policy Association dan konsultan untuk think tank Taiwan, menulis bahwa akar involusi China terletak pada model pemerintahannya dengan sistem negara partai mempercepat fenomena tersebut. Filosofi pemerintahan Xi Jinping telah menakdirkan China untuk involusi. Dia mengatakan bahwa hak istimewa adalah akar penyebab involusi. Menghadapi masyarakat China yang terinvolusi saat ini,
dua sesi PKC mengusulkan untuk mengatasi involusi dengan menghapus proteksionisme lokal dan fragmentasi pasar. Namun, beberapa netizen berpendapat bahwa penyebab mendasar dari involusi adalah pertumbuhan tak terkendali dari kelas istimewa yang memonopoli sumber daya berkualitas tinggi dan mendominasi semua industri yang menguntungkan, meninggalkan semakin sedikit kesempatan kerja yang baik bagi massa. Komentator Wong Yingo menjelaskan bahwa ini adalah masalah sistemik dalam rezim PKC di mana sumber daya masyarakat yang penting sepenuhnya dikendalikan oleh struktur kekuasaan. Pakar China, Wong Hai, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa penyebab utama involusi adalah ketidakseimbangan parah dalam struktur distribusi kekayaan China. Pada awal reformasi dan keterbukaan, China secara luas miskin. Tetapi dalam beberapa dekade, sekitar 4% populasi sekarang mengendalikan 70% kekayaan negara. Dia menganalogikannya dengan kereta api dengan 100 gerbong di mana 4 orang menempati 70 gerbong, meninggalkan 96 orang untuk berebut 30 gerbong sisanya. Inilah mengapa China sangat terinvolusi. Wong mencatat bahwa disparitas kekayaan ekstrim China bukanlah hasil alami dari pembangunan yang didorong oleh pasar. Sistem politik dan ekonomi PKC saat ini adalah struktur predator. Distribusi kekayaan tradisional menyerupai piramida sementara negara-negara barat memiliki struktur seperti buah zaitun yang besar di tengah, lebih kecil di ujungnya. Struktur China adalah seperti cangkir teh terbalik dengan elit kecil yang menimbun sebagian besar kekayaan meninggalkan sisanya untuk berinvolusi. Disiden Jiangsu, Lelai Kaien, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa inti China adalah kediktatoran aristokrat merah dengan hak istimewa sebagai akar masalahnya. Mereka yang membuat kue mendapat bagian terkecil. PKC bergantung pada massa pekerja untuk tanpa lelah menghasilkan nilai ekonomi sementara massa hanya dapat bertahan hidup dengan berinvolusi untuk mendapatkan pendapatan yang kecil. Sejak pertengahan tahun 1990-an, industri-industri China yang paling menguntungkan, properti, pertambangan, keuangan, telekomunikasi, transportasi, energi, dan monopoli yang memerlukan izin pemerintah telah didominasi oleh keluarga merah PKC. Pada Mei tahun 2020, mantan Perdana Menteri Li Keqiang mengungkapkan bahwa 600 juta orang China memiliki pendapatan bulanan sekitar 1.000 yuan, sekitar 137 dolar Amerika Serikat atau kurang. PKC mendorong rakyatnya untuk bekerja keras sebagai binatang beban, memicu gunung berapi sosial. Mengenai involusi, mesin propaganda PKC membingkainya sebagai budaya serigala atau semangat pekerja keras, mempromosikannya melalui kisah-kisah media daratan tentang pekerja kelahiran tahun 90-an yang menghasilkan 2 juta yuan, sekitar 275.000 dolar, dengan memasang batu bata atau pengantar makanan yang menghasilkan 1,02 juta yuan, sekitar 140.000 dolar dalam 3 tahun sambil menolak untuk memberikan jaminan sosial dasar. Ini meninggalkan kelas bawah dengan ketahanan yang lemah terhadap risiko memaksa mereka untuk bekerja lebih keras dan pekerjaan dengan intensitas tinggi dan pengembalian rendah. Ini semakin memperburuk involusi yang mencengkeram lapisan bawah masyarakat. Wong Yingo menjelaskan bahwa pekerja barat memiliki tunjangan dan jaminan sosial, memungkinkan mereka untuk bekerja, menikah, dan membesarkan anak dalam siklus aliran dan pengembalian sumber daya manusia yang wajar. Tetapi di China saat ini, pemerintahan Xi Jinping semakin mencerminkan model Korea Utara, memperlakukan semua orang seperti budak. Setelah Partai Komunis memonopoli semua sumber daya, pekerja tidak lagi bekerja untuk hidup, tetapi untuk memastikan kelangsungan hidup diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Li Hengqing menunjukkan bahwa PKC berinvestasi besar-besaran dalam sistem senjata, membangun banyak kapal perang untuk mempersiapkan potensi pengambil alihan militer Taiwan dan menghabiskan sejumlah besar uang untuk menjaga stabilitas, terutama untuk mengamankan rezim. Jika ini adalah pemerintahan yang dipilih secara demokratis, ia tidak perlu mengeluarkan uang sebanyak itu. Dia mengatakan bahwa kebijakan regresif PKC menjadi semakin tak tertahankan bagi rakyat dengan suara-suara protes meningkat di seluruh negeri. Belum lama ini, spanduk muncul di jalan layang Chengdu bertuliskan, rakyat tidak membutuhkan partai dengan kekuasaan tak terbatas. Li Hengqing mencatat bahwa masyarakat China berada
berada dalam keadaan yang sangat terdistorsi, memicu reaksi sosial. Semakin besar tekanan, semakin kuat reaksinya. Sekarang sedang mengumpulkan energi. Dia menambahkan bahwa pada tahun 2024, PKC membentuk Departemen Pekerjaan Sosial khusus untuk menetralisir mereka yang mengangkat isu. Li berpendapat bahwa pendekatan pemerintah pada dasarnya cacat. Alih-alih mengatasi isu-isu inti China, ia berfokus pada memastikan stabilitas rezim. Tujuan pemerintah adalah untuk melayani warganya. Jika tujuan pemerintah menjadi melindungi kepentingannya sendiri, ia kehilangan legitimasi dan harus digulingkan. Di China komunis saat ini, telah mencapai titik itu. Penggulingannya telah menjadi peristiwa yang tak terhindarkan, demikian kesimpulannya.